Welcome back to our story. Yuk cerita bareng masa lalu yang gak kalah seru sama harimu. Mangga Pinara. Di sini bareng aku Erna. Kali ini kita akan bahas 10 prinsip ekonomi. Kalau kita ngomongin ekonomi, pasti yang terpikir di benak teman-teman adalah orang kaya, punya banyak mobil, punya banyak tanah, negara yang mampu mencukupi kebutuhan warga negaranya, kemudian perusahaan yang sustain. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu prinsip ekonomi? Jadi, prinsip ekonomi itu adalah dasar atau landasan untuk melakukan sesuatu kegiatan ekonomi, sehingga antara pengeluaran dan juga pendapatan yang kita peroleh itu bisa masuk akal atau rasional. Orang makroekonomis asal Amerika Serikat dan juga dosen ekonomi dari Harvard University mencetuskan 10 prinsip ekonomi ke dalam bukunya yang berjudul Principles of Economics pada tahun 1998. Beliau adalah Nicholas Gregory Mencken, yang mana beliau pernah menjabat sebagai The Council of Economic Advisor pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush pada tahun 2003 sampai dengan 2006. Nicholas beralih menjadi penasihat dari Mitt Romney yang kemudian berlanjut sampai tahun 2012 ketika Mitt Romney mencalonkan menjadi presiden. Nicholas Gregory Mencken juga memiliki blog yang sangat terkenal. Nicholas menyebutkan 10 prinsip ekonomi itu adalah yang pertama, orang-orang itu menghadapi pertukaran atau trade-off. Nah, pertukaran di sini adalah ketika teman-teman dihadapkan kepada dua pilihan dan teman-teman akan memilih salah satu pilihan tersebut, pasti teman-teman akan kehilangan kesempatan untuk memilih pilihan yang lainnya. Sebagai contohnya, misalkan teman-teman dihadapkan pilihan ingin makan nasi goreng atau nasi ayam. Ketika teman-teman memilih makan nasi goreng, berarti teman-teman akan kehilangan kesempatan untuk makan nasi ayam. Yang kedua adalah biaya. Biaya itu adalah apa yang kita korbankan untuk memperoleh barang yang kita inginkan. Seperti ketika teman-teman ingin makan nasi goreng, berarti teman-teman harus mengorbankan uang untuk membeli nasi goreng tersebut. Nah, dalam memilih dari kedua pilihan tersebut, teman-teman harus benar-benar memperhatikan biaya yang dikeluarkan dan juga manfaat yang akan kita peroleh. Nah, prinsip yang ketiga adalah orang rasional berpikir pada batas-batas. Batas-batas di sini yang dimaksud adalah kemungkinan hal-hal kecil yang menyebabkan teman-teman berubah pikiran. Misalkan dari kedua pilihan tersebut, makan nasi goreng dan juga makan nasi ayam, misalkan teman-teman memilih makan nasi goreng. Teman-teman akan memikirkan kembali, apakah benar sih aku harusnya milih nasi goreng? Misalkan, kalian harus mempertimbangkan keuntungan dan kelebihannya. Ketika dari dua pilihan tersebut, makan nasi goreng dan nasi ayam, ketika teman-teman memilih nasi goreng, tentunya teman-teman akan kehilangan sedikit uang karena harganya jauh lebih murah, kemudian dapatnya sedikit. Dengan dapat nasi goreng yang sedikit itu, tentunya teman-teman akan makan lagi setelah makan nasi goreng, jadi akan merasakan lapar kembali. Nah, ketika teman-teman makan nasi ayam, tentunya harganya jauh lebih mahal daripada nasi goreng. Selain itu, teman-teman juga akan kenyang karena porsi yang didapat jauh lebih banyak daripada nasi goreng. Jadi kemungkinan ketika teman-teman memilih nasi ayam, teman-teman tidak akan merasakan lapar lagi setelahnya. Nah, perubahan-perubahan kecil seperti itulah yang akan mengubah pemikiran teman-teman yang awalnya memilih nasi goreng menjadi berubah akan memilih nasi ayam. Nah, prinsip yang keempat adalah orang-orang akan tanggap terhadap insentif. Maksudnya di sini orang-orang akan sangat memperhatikan betul antara keuntungan atau manfaat yang akan kita peroleh dengan biaya yang kita keluarkan, apakah itu sepadan, apakah lebih banyak, apakah lebih kecil. Nah, prinsip yang kelima adalah perdagangan ini menguntungkan kedua belah pihak. Pihak-pihak yang di sini maksudnya adalah penjual dan pembeli, yang mana penjual akan memperoleh keuntungan ketika dia berhasil menjualkan barangnya kepada pembeli, dan pembeli yang awalnya dia tidak dapat menghasilkan barang atau tidak dapat memperoleh barang, dengan adanya jual beli tersebut, pembeli akan merasa untung karena dia akan memperoleh barang atau jasa yang dia inginkan. Nah, prinsip selanjutnya, pasar ini merupakan tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi, yang mana kita tahu bahwa pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Nah, di market ekonomi ini pula terdapat rumah tangga perusahaan dan juga rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga perusahaan di sini dia akan memikirkan apa saja yang ingin saya produksi, kemudian siapa saja yang akan saya rekrut untuk melakukan kegiatan produksi ini. Nah, selanjutnya rumah tangga konsumen akan memikirkan saya akan bekerja di mana dan uang dari hasil kerja saya ini akan saya gunakan untuk apa. Nah, prinsip yang selanjutnya yaitu adalah pemerintah mampu meningkatkan hasil-hasil pasar. Maksudnya di sini pemerintah akan turut tetap andil terhadap perekonomian di suatu negara. Sebagai contohnya di Indonesia, pemerintah turut andil dalam menentukan harga BBM seperti perusahaan Pertamina. Dengan adanya turut andil pemerintah ini, warga dari yang
miskin, menengah, dan juga ke atas sekalipun dapat membeli Pertamina dengan harga yang sekarang. Prinsip yang ke-8 adalah standar hidup suatu negara bergantung kepada tingkat produktivitas suatu negara tersebut. Ketika suatu negara memiliki produktivitas yang tinggi dalam menciptakan barang atau jasa, tentunya standar hidupnya jauh lebih tinggi daripada negara yang memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Prinsip yang ke-9 adalah harga yang meningkat disebabkan oleh jumlah uang yang beredar. Semakin banyak jumlah uang yang beredar, berarti kemampuan atau daya beli masyarakat semakin meninggi. Daya beli masyarakat yang meninggi menyebabkan permintaan menaik. Permintaan menaik menyebabkan harga menjadi naik. Jadi dengan banyaknya jumlah uang yang beredar menyebabkan harga suatu barang atau jasa menjadi naik. Prinsip yang ke-10 adalah masyarakat menghadapi pertukaran jangka pendek antara kebijakan inflasi dan juga pengangguran. Maksudnya di sini ketika pemerintah melakukan suatu kebijakan untuk menurunkan inflasi, di sisi lain akan meningkatkan pengangguran. Sebaliknya, ketika pemerintah melakukan kebijakan untuk menurunkan pengangguran, maka akan meningkatkan inflasi. Nah, prinsip ini telah berakhir pada tahun 1970, yang mana inflasi dan pengangguran datang secara berdampingan. Nah, sekian cerita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you for watching our video. See you!